Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1233. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Nilai tukar harta ini tidak tinggi, tetapi ini adalah harta tingkat surgawi teratas di awal harta karun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah memenuhi syarat untuk bisa menukarnya. Tetapi sekarang tidak disangka-sangka itu telah dikendalikan oleh Qin-Chen. Kerumunan saat ini menjadi gempar, semua orang pun memandang Qin-Chen dengan takjub. Hal yang sama berlaku untuk banyak wakil pemimpin Tianzhuo, Wan Jianhe. Mereka bukan tidak ingin untuk menukarnya, tetapi bahkan sekelas wakil ketua Aula Tianzhuo. Seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk bisa mengendalikan Wan Jianhe, tetapi sekarang tidak disangka-sangka Qin-Chen telah mengendalikan Wan Jianhe. Pendekar pedang jenius. Bagaimana mungkin ahli surgawi tidak bisa menggerakkan Wan Jianhe? Bagaimana Qin-Chen bisa menggerakkannya? Oh, saya ingat Papilun Pedang Tongtian. Qin-Chen pernah memasuki sisa-sisa Papilun Pedang Tongtian dan mendapat warisan dari Papilun Pedang Tongtian. Alasan mengapa Wan Jianhe sangat sulit untuk digerakkan adalah karena memerlukan pemahaman yang menakjubkan tentang pedang dan juga konsepsi artistik tentang pedang. Apakah karena ini? Tidak heran Papilun Pedang Tongtian adalah kekuatan pedang tertinggi umat manusia purba. Ini sama terkenalnya dengan pemurni dan lebih kuat dari Tianzhuo. Banyak wakil kepala aula yang tidak dapat mempercayainya pada awalnya, tetapi setelah berpikir bahwa Qin-Chen telah mewarisi Papilun Pedang Tongtian, mereka semua tiba-tiba menyadarinya. Ini sangat mungkin. Semuanya, apakah kalian masih ragu? Dengan Wan Jianhe ini, ditambah sumber waktu milikku, jika aku menyerang Daojue Tianjun, apakah menurut Anda saya tidak dapat melukai Daojue Tianjun secara serius? Kata Qin-Chen, dia berkata dengan bangga. Sunyi, terjadi keheningan. Sebelumnya, mereka meragukan Qin-Chen karena ini, tetapi sekarang Qin-Chen mengungkapkan Wan Jianhe, dan semua orang langsung terbangun. Wan Jianhe adalah harta karun tertinggi tingkat surgawi, dengan kekuatan yang tak terbatas. Tentu saja basis kultivasi Qin-Chen terlalu rendah. Hanya mengandalkan Wan Jianhe mungkin tidak dapat membawa banyak kerusakan kepada Daojue Tianjun. Namun jika Qin-Chen mendesak sumber waktu lagi, ditambah dengan serangan diam-diam, maka hal itu mungkin tidak mustahil. Qin-Chen lalu dengan dingin memandang orang-orang yang terkejut itu lalu berkata dengan ringan, apakah Anda semua memiliki keraguan sekarang? Mendengar itu penonton pun terdiam dan banyak wakil ketua Aula Tianzhuo mengerutkan kening. Tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka nampaknya masih dalam keterkejutan Wan Jianhe. Qin-Chen lalu menyimpan Wan Jianhe dan lalu berkata dengan dingin, sebenarnya, saya curiga di antara kalian masih ada mata-mata dari ras iblis. Oleh karena itu, saya sengaja menekankan bahwa saya harus menemui Tuan Sengong Tianjun, sehingga saya dapat mengidentifikasi semua mata-mata ras iblis di Tianzhuo. Namun karena Tuan Sengong Tianjun sedang tidak ada di sini, maka saya hanya bisa menceritakan rahasia ini. Dan selama Anda mengikuti saya masuk ke Pagoda Guyu, maka saya dapat mengetahui apakah Anda mata-mata ras iblis atau bukan. Kata Qin-Chen seraya menatap para wakil pemimpin Tianzhuo itu. Kemudian Qin-Chen pun berkata lagi, kenapa? Apakah kalian masih ragu? Atau apakah di antara kalian ada mata-mata dari ras iblis? Jadi mereka menghalangi saya dalam segala hal, kata Qin-Chen. Setelah kata-kata itu keluar, banyak wakil pemimpin Aula Tianzhuo saling memandang, dan jantung mereka melonjak. Ada ras iblis di antara mereka, lelucon yang luar biasa. Apa yang kamu bicarakan? Seorang ahli yang mulia surgawi menus dingin. Jika tidak, mengapa kalian harus gugup? Kata Qin-Chen, dia menus dingin lagi. Banyak wakil pemimpin Aula Tianzhuo itu pun mengerutkan kening. Pada saat ini, pengrajin kuno Tianjun tiba-tiba mengerutkan kening seolah-olah dia merasakan sesuatu. Segera dia melangkah maju keluar dari kerumunan dan berdiri di depan orang banyak. Setiap orang, saya merasa apa yang dikatakan Qin-Chen ada benarnya. Kami adalah begitu banyak orang yang berkuasa, apakah kita harus takut kepada Qin-Chen yang akan melarikan diri?
Jadi biarkan dia mencobanya. Dia benar-benar dapat menemukan mata-mata ras iblis lalu membuktikan dirinya tidak bersalah. Mendengar kata-kata pengrajin kuno Tianjun, mata para wakil pemimpin Tianzhou lainnya yang hadir bersinar, karena mungkin ini memang sebuah jalan keluar. Namun untuk berjaga-jaga, mereka juga merilis sebuah formasi di dalam pagoda Guyu agar Qin Chen tidak bisa melarikan diri. Setelah itu, 3 wakil pemimpin Tianzhou pun masuk bersama Qin Chen. Mari kita bicarakan sekarang bagaimana cara kamu bisa mengidentifikasi mata-mata dari ras iblis, kata Juotong Tianjun. Wakil ketua aula lainnya juga sangat penasaran bagaimana cara Qin Chen untuk bisa mengenali mata-mata dari ras iblis. Juotong Tianjun bahkan menyodorkan dirinya untuk menjadi orang pertama. Akan tetapi Qin Chen kemudian menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum kepada Juotong Tianjun. Hahaha, jangan khawatir. Wakil ketua aula Tianzhou Juotong, kamu akan sampai pada ujian terakhir. Mari kita mulai dengan para penatua. Dan juga diaken, biarkan para penatua di luar masuk bersama diaken satu persatu. Saya punya cara saya sendiri, kata Qin Chen. Mulai dengan para penatua dan diaken terlebih dahulu. Semua orang pun mengerutkan kening. Namun pengrajin kuno Tianjun langsung berkata, lakukan saja apa yang dikatakan oleh Qin Chen. Oke, saya ingin melihat obat apa yang Anda jual. Semakin orang itu memandang Qin Chen, semakin dia menjadi kesal. Saat ini mereka semua hanya bisa mengikuti saran Qin Chen. Segera penatua pertama pun langsung dibawa oleh Qin Chen. Penatua itu tampak sedikit khawatir memasuki formasi dan memandang Qin Chen dengan gugup. Qin Chen lalu tersenyum dan berkata, jika Anda bukan mata-mata dari ras iblis, jangan gugup. Kata Qin Chen, suaranya jatuh dengan tangan di atas kepalanya dan segera 6 penatua surgawi lainnya. Tetua ini tidak pandai melawan, jadi dia hanya bisa menuruti instruksi Qin Chen dengan patuh. Boom! Kekuatan roh jati pagoda Guyu diam-diam melonjak, dan itu sebenarnya bertahan di atas kepala penatua di bawah desakan Qin Chen. Mendesis. Melihat itu, ke-6 wakil pemimpin Tianzhou semuanya menarik napas dalam-dalam, dan mata pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya juga hampir meledak. Mereka tidak menyangka Qin Chen benar-benar dapat merangsang roh jahat di pagoda Guyu ini. Kekuatan roh jati pagoda Guyu sangatlah istimewa. Sekalipun itu mereka tidak akan bisa mendesaknya sama sekali. Paling-paling mereka mencoba untuk menyatu ke dalamnya selama pemurnian. Tetapi mereka tidak dapat mengontrolnya secara aktif. Namun sekarang roh jahat itu di bawah desakan Qin Chen itu benar-benar berlama-lama di atas kepala penatua itu yang langsung membuat mereka semua terkejut. Semua orang menatapnya, tetapi ekspresi Qin Chen nampak tenang. Dia bisa menyerap kekuatan penciptaan, meskipun dia tidak bisa menyerapnya sekarang. Tetapi masih tidak ada masalah dalam menimbulkan jejak baginya. Ya, orang ini bukanlah mata-mata dari ras iblis. Setelah beberapa saat, Qin Chen mengangguk dan berkata, bukan mata-mata dari ras iblis. Wending Tianjun mengerutkan kening. Berikutnya, kata Qin Chen. Wakil ketua aula lainnya langsung mengangguk dan segera membiarkan penatua lainnya untuk masuk. Ini juga bukan, kata Qin Chen setelah merasakannya sejenak. Yang ketiga juga masih bukan. Yang keempat juga masih bukan. Hal yang sama juga berlaku untuk yang kelima. Tiba-tiba ke-6 wakil pemimpin Tianzhou yang hadir mengerutkan kening. Qin Chen ini tidak sedang membodohi mereka, bukan? Tidak satupun dari para penatua itu yang merupakan mata-mata ras iblis. Lalu siapa? Saat ini Wending Tianjun sudah kesal. Semuanya menurutku tidak perlu lagi menemaninya untuk terus bermain. Tekan saja anak ini secara langsung, kenapa harus repot-repot? Apa yang membuatmu begitu cemas? Kata Qin Chen, dia meremehkan dan meliriknya. Faktanya Qin Chen tidak dapat mengidentifikasi mata-mata ras iblis sama sekali melalui roh jahat ini. Hanya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan melakukan cara yang disengaja. Apakah menurutmu pekerjaan surgawi adalah mata-mata? Kata Qin Chen. Ini adalah tujuan Qin Chen untuk secara langsung mengidentifikasi mata-mata yang telah bertarung dengannya sebelumnya. Sehingga Qin Chen dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Karena sebelumnya Qin Chen juga telah mengetahui semua mata-matanya. Dan sekarang Qin Chen akan mengungkap mata-mata itu. Tetapi siapa yang tahu, setelah beberapa penatua masuk secara berturut-turut, mereka semua bukanlah mata-mata yang telah diselidiki oleh Qin Chen. Apa yang bisa dikenali oleh Qin Chen tidak lebih dari apa yang dia lawan di atas arena waktu itu. Dan yang disebut infeksi di pagoda Guyu. Qin Chen melakukan ini hanya cenderamata semata. Qin Chen melakukannya di pagoda Guyu itu hanyalah alasan.
Tidak apa-apa semuanya, beri dia lebih banyak waktu, kata pengrajin kuno Tianjun. Mendengar itu Juotong Tianjun dan yang lainnya pun mengangguk. Kemudian para tetua di bawah terus masuk. Begitu seorang penatua itu masuk, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Karena orang ini sebenarnya adalah seorang penatua yang pernah bertarung dengan Qin Chen di arena. Dan terbukti bahwa penatua ini memang waktu itu adalah mata-mata ras iblis. Tetua ini melihat sekeliling dengan ekspresi gugup dan perlahan mendatangi Qin Chen. Para penatua sebelumnya juga memiliki ekspresi yang sama, tetapi tidak ada yang meragukannya. Namun Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Orang ini berpura-pura dan terus berpura-pura. Segera kekuatan roh jahat menghantui kepala orang ini. Dan pada saat yang sama Qin Chen menggunakan kekuatan penciptaan, lalu kekuatan darah Raja Kegelapan di tangannya bergerak dengan tenang dan diam-diam tenggelam ke dalam kepala penatua ini. Apa? Melihat itu tatapan Juotong Tianjun tiba-tiba berkilat. Dia samar-samar merasakan ada sedikit aura kegelapan. Tepat sebelum dia dapat berbicara, Qin Chen tiba-tiba mundur selangkah lalu berkata dengan tajam, "Semuanya, orang ini adalah mata-mata ras iblis." Mendengar itu beberapa wakil ketua Aula Tianjuo pun segera menoleh dengan kaget. "Tidak, saya bukan. Wakil ketua balai, saya bukan mata-mata ras iblis. Qin Chen, apa yang ingin Anda lakukan?" "Saya pikir Anda lah yang merupakan mata-mata dari ras iblis," kata penatua itu. Ekspresinya menjadi pucat, lalu dia menatap Qin Chen dengan marah. Dia menjerit. Namun sebelum suaranya jatuh, kekuatan kegelapan tiba-tiba menyapu tubuhnya, dan seluruh sosoknya langsung diselimuti oleh kekuatan kegelapan dan tersapu kemana-mana. Sial, tetua itu pun langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas-jelas tidak mendesak kekuatan kegelapan. Namun mengapa kekuatan kegelapan di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan sendirinya? Kekuatan kegelapan, kata Juotong Tianjun. Dia dan yang lainnya kaget dan marah. "Pergi." Penatua itu nampak ketakutan. Dia hendak bergegas menuju pintu keluar Pagoda Guyu untuk pertama kalinya untuk melarikan diri. "Mati," kata Juotong Tianjun. Dia berteriak dan lalu dia bereaksi paling cepat. Menggelegar, tangan besarnya langsung terulur. Telapak tangan hitam pekat langsung menekan penatua itu, dan penatua itu pun buru-buru melawan. Namun bagaimana mungkin penatua itu bisa melawan seorang ahli seperti Juotong Tianjun? Bahkan dengan kekuatan kegelapan paling banyak, dia hanya setara dengan setengah langkah Tianjun. Pada akhirnya dia pun langsung ditangkap oleh Juotong Tianjun berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. "Tidak, aku bukan mata-mata ras iblis. Lepaskan aku, kamulah yang menjebakku," kata penatua itu. Dia meraung seraya menunjuk ke arah Qin Chen. Namun tidak ada yang bisa mempercayainya. Kekuatan kegelapan pada orang ini dengan jelas menunjukkan identitasnya sebagai mata-mata ras iblis. Sementara di luar formasi para penatua yang telah lulus ujian sebelumnya, nampak mereka semua tercengang. Ini, Qin Chen benar-benar dapat mengenali mata-mata dari ras iblis, sungguh luar biasa. Namun di tengah kerumunan ada juga orang yang curiga melihat ke arah Qin Chen. Karena jika Qin Chen sendiri adalah mata-mata ras iblis, tidak menutup kemungkinan Qin Chen akan menjebaknya. Qin Chen mengerutkan kening dan lalu berkata dengan suaranya yang dingin, "Semuanya, saya telah menemukan mata-mata dari ras iblis. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Jika kalian masih tidak percaya, kalian bisa mencari di cincin penyimpanannya. Mungkin kalian bisa menemukan beberapa bukti," kata Qin Chen. Segera Juotong Tianjun pun menemukan semua cincin penyimpanan milik penatua itu dan langsung meledakkan tanda spiritual penatua itu dan lalu memasukinya untuk menyelidikinya. Dalam keadaan normal, wakil ketua Aula Tianjuo tidak dapat menanyakan tentang ruang penyimpanan dari para penatua sama sekali. Apalagi para penatua, bahkan seorang diaken pun, dia tidak boleh melakukannya karena setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Tetapi sekarang ini adalah situasi yang khusus dan Juotong Tianjun tentu saja tidak akan mematuhinya. Setelah mencari beberapa saat, tiba-tiba mata Juotong Tianjun pun memadat. Di ruang penyimpanan penatua ini, Juotong Tianjun menemukan sebuah formasi komunikasi. Formasi komunikasi ini sederhana dan rumit, dengan suasana klan iblis yang tersisa di sana. Jelas, formasi komunikasi ini adalah milik klan iblis. Ketika penatua ini melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. "Apalagi sekarang yang ingin kamu jelaskan?" kata Juotong Tianjun. Dia berteriak dan marah. "Jika itu hanya kebetulan, maka tidak apa-apa. Tapi ini adalah dua kebetulan. Bagaimana mungkin
mereka tidak yakin dengan identitas mata-mata ras iblis dari penatua ini. Tidak, aku bukan, kata penatua itu. Nampak dia masih berdalih. Namun Juotong Tianjun menus dingin dan kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba langsung menyerang penatua itu dari Juotong Tianjun. Juotong Tianjun, apa yang akan kamu lakukan? Para wakil ketua aula lainnya nampak memiliki ekspresi yang semuanya berubah warna. Juotong Tianjun ternyata sebenarnya ingin mencari jiwa dari penatua ini. Teknik pencarian jiwa ini sangat jahat. Jika lawannya hanyalah seorang ahli guru suci, maka dia dapat dengan mudah mencari jiwa. Tetapi sekarang lawan adalah seorang penatua di ranah bumi, bahkan dengan jiwa yang kuat dari Juotong Tianjun. Setelah jiwanya dicari, orang ini pasti akan menjadi idiot. Tetapi kemungkinan terburuk mungkin jiwanya akan runtuh dan bahkan dia mungkin akan terbunuh di tempat. Perilaku seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan. Namun Juotong Tianjun kemudian menus dingin. Semuanya, apa yang masih kalian ragukan? Kalian ikuti saya sekarang. Entah Qin-Chen ini adalah mata-mata atau penatua ini yang mata-mata. Hanya dengan mencari jiwa maka kita akan tahu siapa yang mata-mata itu. Mendengar itu, para wakil ketua aula lainnya nampak ragu-ragu. Tidak, namun tiba-tiba penatua itu meraung dan segera kekuatan kegelapan tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Gemuruh. Tanpa menunggu Juotong Tianjun untuk mencari jiwanya, dia justru meledakkan dirinya sendiri dan tubuhnya pun langsung meledak di tempat. Seorang penatua di ranah puncak bumi ketika menghadapi pencarian jiwa tanpa ragu-ragu dia meledakkan dirinya sendiri. Segera gelombang kejut yang kuat menyapu segala arah dan raungan menakutkan langsung menyelimuti seluruh pagoda Guyu. Bahkan di luar pagoda Guyu, seseorang juga merasakan sedikit getaran. Penatua Jenan itu. Ledakan tak berujung menghilang dan Juotong Tianjun meraung dengan wajah yang muram. Di depannya, cahaya mengerikan yang terpancar dari formasi memblokir sebagian besar dampak ledakan penatua itu yang membuat Juotong Tianjun tidak terluka. Namun kemarahan di hati Juotong Tianjun tidak bisa dipadamkan. Penatua ini meledakkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu dan sepenuhnya mengkonfirmasi identitasnya sebagai mata-mata ras iblis. Jika dia bukanlah mata-mata, mengapa dia harus meledakkan dirinya sendiri? Jika dia tidak meledakkan dirinya sendiri, 6 wakil ketua aula bergabung dan mungkin dia masih bisa bertahan setelah pencarian jiwa. Tetapi dia lebih memilih meledakkan diri sendiri dan tidak ada yang tersisa. Dia memang mata-mata ras iblis, kata Juotong Tianjun yang meraung. Fluktuasi suara di pagoda Guyu itu juga ditransmisikan ke dunia luar. Segera pesan dari Juotong Tianjun pun dikirim keluar. Di luar, senjata absolut Tianjun dan yang lainnya yang menjaga di sini juga menerima pesan dari Juotong Tianjun dan yang lainnya. Tiba-tiba semua wajah mereka berubah drastis. Mata-mata ras iblis. Qin-Chen sebenarnya benar-benar menemukan mata-mata dari ras iblis. Penatua Jenan yang merupakan mata-mata dari ras iblis. Dia tidak hanya mengungkap kekuatan kegelapan dari ras iblis di tubuhnya, tetapi juga menemukan formasi komunikasi dari ras iblis. Dan bahkan lebih banyak lagi. Ketika penatua itu ingin dicari jiwa, dia lebih suka meledakkan dirinya sendiri daripada membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ternyata yang dikatakan Qin-Chen itu benar. Di luar, senjata absolut Tianjun, Zheng Tianjun, dan ahli Tianjun lainnya semuanya terkejut. Dan segera banyak penatua dari dunia luar juga mengetahui berita bahwa penatua Jenan adalah mata-mata ras iblis. Dan mereka semua menjadi gempar dan langsung membuat sensasi. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Terjadi keributan di dunia rahasia markas besar Tianjuo. Semuanya, bisakah ini membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Kata Qin-Chen seraya memandang semua orang dengan ringan. Tidak, kamu belum bisa menjelaskannya, kata Juotong Tianjun. Ini hanya dapat membuktikan bahwa orang ini adalah mata-mata ras iblis. Tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Anda bukan mata-mata. Jika Anda juga demikian, maka status Anda harus lebih tinggi daripada penatua Jenan. Kalau tidak, kenapa dia meledakkan dirinya sendiri? Mungkin hanya untuk melindungimu, kata Juotong Tianjun. Tiba-tiba semua orang pun merubah ekspresinya. Memang benar, hal itu juga sangat mungkin terjadi. Jika Qin-Chen juga adalah mata-mata ras iblis, dia memang bisa merancang trik pahit untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, meskipun penatua Jenan adalah mata-mata ras iblis, Qin-Chen tidak dapat memastikan bahwa dirinya bukanlah mata-mata ras iblis. Brengsek, kata Qin-Chen, dia tidak bisa berkata-kata. Lalu bagaimana caranya agar dirinya bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah mata-mata dari ras iblis? Tentu saja ini mungkin, hanya mata-mata ras iblis yang mewakili kepolosan Anda. Bukankah Anda bilang Anda bisa menemukan semua mata-mata ras iblis di sini?
Jika Anda dapat menemukan semua mata-mata ras iblis di sini, maka kami akan percaya padamu, kata Juotong Tianjun.